Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Sehani, NIM 19591105, kelas PGMI 4D. Baiklah, saya di sini ingin menjelaskan sebuah kisah, yaitu kisah Nabi Daud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, kakak di sini akan menceritakan sebuah kisah, yaitu kisah Nabi Daud. Nah, Nabi Daud adalah salah satu utusan Allah yang berasal dari Bani Israel. Nah, ia merupakan Nabi yang ke-17. Nah, beliau dikenal memiliki suara yang merdu. Nah, saking merdunya, ketika beliau melantunkan kitab Zabur dan ketika beliau berzikir, seluruh burung-burung dan gunung-gunung di sekitarnya pun ikut berzikir bersama beliau. Nah, yang kedua yaitu mukjizat Nabi Daud. Nah, yang pertama mukjizatnya yaitu dianugerahkan kekuasaan oleh Allah. Nah, Nabi Daud merupakan seorang prajurit dari kubu Talut. Nah, yang dikala itu sedang berperang dengan pasukan Jalut. Prajurit dari kubu Talut memang dikenal dengan keberanian yang sangat tinggi serta ahli dalam strategi perang. Nah, yang memiliki pengetahuan yang sangat luas. Nah, sedari kecil keberanian Nabi Daud memang sudah terlihat. Contohnya, saat ia dengan beraninya mengusir hewan yang hendak mengganggu hewan ternaknya. Sampai pada suatu saat nyali besar yang dimiliki oleh Nabi Daud terdengar oleh Raja Talut. Nah, Raja Talut pun mengajak Daud muda untuk berperang melawan kerajaan Jalut dengan identik dengan Goliat dan pasukan Filistin. Perang demi perang Daud lewati bersama Raja Talut. Kedekatan mulai tumbuh di antara keduanya karena Daud memiliki keberanian tersebut. Nah, dan Daud pun selalu berhasil di medan perang. Nah, ketika Talut gugur di medan perang, Allah memberikan anugerah berupa naiknya ia menjadi raja yang memimpin 40.000 pasukan. Nah, untuk mukjizat yang kedua yaitu suara yang merdu. Seperti yang akan jelaskan tadi, setiap yang diutus oleh Allah untuk menyebar agamanya selalu diberikan anugerah seperti Nabi Daud ini. Nah, dikisahkan pada zaman itu ketika ada orang yang sakit dan mendengarkan suara Nabi Daud saat melantunkan kitab Zabur, dan seketika orang yang merasa sakit itu menjadi lebih pulih atau sembuh karena mendengarkan lantunan kitab Zabur dari Nabi Daud ini. Nah, selain itu, ketika Nabi Daud melantunkan ayat Zabur, seketika alam menjadi tenang. Air, angin, burung, daun, dan gunung ikut bertasbih dan memuji kemuliaan Allah. Nah, untuk yang ketiga yaitu mukjizat yang ketiga, beliau mampu berbicara dengan hewan. Nah, kemampuan ini tidak hanya dianugerahkan untuk Nabi Daud, tetapi juga dianugerahkan kepada anaknya. Kemampuan Nabi Daud untuk mengerti bahasa hewan bermula dari ketika beliau sedang melamun. Di tengah lamunannya ia mendengar suara burung yang saling berbicara satu sama lain. Nah, semenjak saat itu Allah memberikan mukjizat atau anugerah kepadanya yang bisa berkomunikasi
berkomunikasi dengan hewan. Nabi Daud adalah orang yang sangat sayang kepada sesama makhluk Allah seperti hewan, manusia, tumbuhan, dan lainnya. Contohnya adalah bagaimana ia memperlakukan hewan-hewan yang ada di sekitarnya dengan penuh kasih sayang. Nah, sebagaimana bentuk timbal balik yang dimiliki Nabi Daud kepada hewan-hewan, maka Nabi Daud pun mendapatkan perilaku yang baik juga dari mereka. Nah, jika kita berperilaku baik kepada seseorang, maka kita pun akan diperlakukan baik. Begitupun sebaliknya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu atau yang terakhir, awal mula puasa Daud. Nah, sejarah dari puasa Daud adalah ketika Nabi Daud menyukai wanita, sedangkan wanita itu sudah memiliki suami. Tetapi saking terniatnya, Daud pun memerintahkan suami dari wanita tersebut untuk perang, dan suaminya pun gugur di medan perang. Daud pun menikahi wanita tersebut. Tetapi pasca ia menikah, wanita tersebut dirundung oleh perasaan bersalah karena sudah mengkhianati suaminya. Dan Daud berpuasalah karena untuk memohon ampunan dari Allah. Puasa inilah yang dinamakan dengan puasa Daud. Nah, intinya di sini yaitu jika kita berperilaku baik kepada seorang, maka kita juga akan diperlakukan baik juga. Dan yang kedua yaitu berbuat baiklah kepada sesama umat manusia, baik itu walaupun dia berperilaku buruk kepada kita. Nah, yang selanjutnya yaitu kita tidak boleh menyiksa hewan, baik itu semut ataupun serangga, apapun itu ciptaan Allah. Nah, mukjizat Nabi Daud di sini ada 6, yaitu kitab Zabur, 2 memiliki suara yang merdu, ketiga memiliki kelebihan untuk berbicara kepada hewan, yang keempat yaitu memiliki kerajaan yang sangat kuat, yang kelima yaitu kemampuan untuk melunakkan besi hanya dengan tangan kosong dan membentuknya dengan atas seizin Allah, dan yang keenam yaitu ilmu pengetahuan yang luas. Nah, mungkin itu saja yang dapat kakak ceritakan. Jika terdapat kesalahan, kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.